Gen Sagopi Rarasati Rabi seri 399 Sayembara Tanding. Alun-alun benar-benar penuh sesak dengan penonton. Seakan tidak ada sejengkal tanah pun yang tersisa. Mereka yang selama ini tidak tertarik untuk menyaksikan sayembara, kali ini memerlukan datang. Bahkan banyak ibu-ibu maupun gadis-gadis yang mempunyai keberanian ikut pula menyaksikan. Anak-anak remaja pun banyak yang datang di alun-alun. Terlebih setelah setiap hari mereka mendengar cerita tentang kemeriahan sayembara tanding. Mereka tak ingin menyia-nyiakan kesempatan terakhir ini. Matahari telah sejengkal naik ke cakrawala. Namun sayembara tanding belum juga dimulai. Bahkan Raden Sombo Wisnubroto Ki Demangudawa Raden Setyaki, Nyiken Sagopi dan Rarasati juga belum nampak seperti biasanya. Para penonton mulai bertanya-tanya, ada apakah atau diundur. Namun beberapa saat kemudian, Ki Patih Adi Manggolo telah berdiri di atas panggung. Ia kemudian menyampaikan pemberitahuan bahwa sayembara tanding diundur beberapa saat. Sayembara tanding untuk beberapa saat kami undur, katanya. Teriak para penonton karena kecewa dan sudah tidak sabar lagi. Tenang, kami masih menunggu kehadiran Prabu Bolodewo selaku penguasa negeri Manduro, termasuk Kademangan Widoro Kandang ini. Lanjut Ki Patih Adi Manggolo. Para penonton pun kemudian bertepuk tangan riuh. Mereka bangga karena seorang raja besar seperti Prabu Bolodewo berkenan hadir dalam sayembara ini. Raden Bugo, Dento dan para Kurawa pun ikut bangga karena Prabu Bolodewo memang sangat disegani oleh para Kurawa, bahkan oleh Prabu Duryudono sendiri. Raden Bugo Dento tentu semakin bangga jika kemenangannya nanti disaksikan oleh Prabu Bolodewo. Prabu Bolodewo memang ingin tahu akhir dari sayembara tanding tersebut karena Widoro Kandang adalah wilayahnya. Dan juga ia sudah lama tidak mengunjungi kampung halamannya ketika masih muda. Dan keluarga Widoro Kandang bagi Prabu Bolodewo sudah dianggap sebagai saudara sendiri. Ia tak akan pernah melupakan jasa Nyi Ken Sagopi yang ia anggap sebagai biungnya sendiri. Dan sesungguhnya ia pun tahu bahwa anak-anak Nyi Ken Sagopi adalah sepupunya dan bahkan Udawa adalah kakaknya sendiri, namun lain ibu. Beberapa saat kemudian terdengar riuh rendah di luar alun-alun. Mereka meneriakkan nama Prabu Bolodewo. Prabu Bolodewo memang telah tiba bersama dua bergodo prajurit pengawal raja. Mereka dijemput oleh Ki Wirodandang dan Sancoko untuk langsung diantar ke kursi tamu di samping gelanggang. Para penonton saling bersautan menyebutkan nama Prabu Bolodewo, mengiringi masuknya Prabu Bolodewo menuju ke tempat yang telah disediakan. Prabu Bolodewo sendiri tidak mengira sebegitu banyaknya para penonton yang memadati alun-alun. Ia menduga orang yang menyaksikan sayembara tanding ini tak kalah dengan kirap agung ketika pernikahannya. Ketika para penonton sudah mulai tenang, seluruh penonton dibuat tercengang, memandang ke langit. Ada sesosok manusia terbang melayang di atas alun-alun dengan pakaian yang berkilauan. Secara tiba-tiba kemudian ada yang berteriak, Basudewa Krisna datang! Basudewa Kresna, Basudewa Kresna, Basudewa Kresna. Saut mereka bersaut-sautan. Ya benar,
Yang datang adalah Sri Bathara Kresna, Raja Dwarawati yang melayang pelan dan kemudian turun dan berdiri di depan panggung. Semua orang berdiri dan bertepuk tangan riuh menyambut kedatangan Sri Bathara Kresna. Hampir semua penonton pernah mendengar tentang kehebatan dan kesaktian Sri Bathara Kresna. Bahkan sejak ia masih remaja di Kademangan Widoro Kandang. Mereka pun meyakini bahwa Sri Bathara Kresna adalah titisan Bathara Wisnu. Bersambung. Seorang kesatria tidak akan melupakan jasa orang lain.